Assalamualaikum Mas Bro, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik selalu, diberi kesehatan, diberi kelancaran dalam segala urusan dan rizkinya. Nah, tidak lupa kami ucapkan selamat datang yang baru menemukan channel ini, yaitu Kang As Channel, channelnya Dunia Kerajinan Kayu. Nah, kali ini saya mau menayangkan proses pengukiran ya, secara manual, yaitu ini bahannya dari kayu jati dengan ketebalan 2 cm, dan ini nanti fungsinya untuk hiasan meja yang sangat panjang, sekitar 4 meteran panjangnya, dan ini nanti untuk meja utama ketika ada rapat yang tempatnya di balai desa pelosok kandang. Nah, ini sekarang kita proses pembuatan polanya dulu. Kita membuat pola atau motif ukirannya itu pada kertas, karena pas kertas kartonnya habis kita pakai kertas duplek. Ini setelah kita gambar motif ukirannya dan polanya, sekarang kita bolong-bolong. Fungsinya untuk mengeblatkan, supaya karena jumlah yang panjang itu ada 4 buah, supaya semuanya empatnya itu gambarnya dan ukirannya sama persis. Jadi kita harus buat mal dulu, dan ini nanti yang akan dijadikan panutan motif ukirannya. Nah, ini masih dalam proses pembolongan, karena ya kertas duplek itu agak tebal, jadi untuk membolong-bolong ya agak perlu tenaga sedikit. Nah, ini sudah semuanya bolong-bolong, tinggal kita mencoret-coret kayunya berdasarkan mal atau kertas panduan yang kita buat. Nah, ini kita sesuaikan, kita gambar yang akan kita ukir, dan nanti yang bidang yang tidak ukir kita gergaji alias kita buang. Ini masih dalam proses penggambaran. Setelah kita buat gambarnya, polanya pada kertas, sekarang kita buat pada kayu. Nah, ini polanya sudah jadi. Nah, itu tengah-tengah nanti yang akan digergaji kita bolong, dan pinggirnya yang bagian atas, bagian tengah itu kalau nanti sudah di setel itu nanti akan kita buang, kita gergaji dulu. Ini bahannya kayu jati ya, tapi tidak terlalu tua, ini kayu lokalan, jadi bukan kayu perhutani. Nah, ini proses sebelum kita menggergaji atau membolong-bolong. Bagian yang bolong kita bor dulu, kita buat lubang-lubang. Untuk apa? Fungsinya nanti untuk memasukkan mata gergajinya. Kalau kita tidak bolong dulu ya tidak bisa mata gergajinya masuk. Nah, ini semuanya yang bagian nanti akan kita gergaji, yang pada gambarnya yang nanti akan kita buang, kita kasih lubang dulu. Nanti disitulah mata gergaji akan masuk dan menggergaji bagian yang akan dibuang. Nah, ini semuanya sudah terbolongkan sudah dibur semuanya. Nah, ini proses penggergajian ya, harus ekstra kesabaran karena ya ukurannya panjang, jadi memang agak ribet. Karena untuk mesin gergaji ini, untuk mesinnya kita biasanya kalau untuk membolong-bolong itu panjangnya ya maksimal 1 meter, dan ini lebih, hampir 2 meter. Jadinya ya perlu teori dan juga kesabaran, karena
kita juga kadang sambil berdiri. Nah, kalau biasanya cuma duduk sambil menggergaji, ya ini kita kadang juga berdiri. Kalau kita putar nanti gaduk alias tidak nyampe, tidak bisa berputar karena yang ujungnya terlalu panjang dan itu nanti mengenai tiang penyangga gergajinya, maka ya kita lepas, kita gergaji dengan cara arah yang berbeda. Itu memang agak ribet, tapi ini bagaimanapun lebih cepat daripada kita membolongnya pakai alat pahat manual. Nah, ini prosesnya. Nah, kadang juga harus berdiri karena untuk mengimbangi panjangnya itu, dan itu kadang yang tersulit kalau yang sebelahnya itu panjang, sebelahnya pendek. Perputaran rodanya, gajinya mungkin sendiri. Hasil eksperimen walaupun tidak bagus, yang penting bisa digunakan. Nah, ini sudah selesai, kita membolong-bolong dan membentuk polanya, dan sekarang kita akan menuju tahap untuk pemahatan. Ini sebenarnya tidak terlalu cepat ya, karena kita videonya yang lain-lain ya tidak ditayangkan, jadi ya itu begergaji langsung jadi semuanya. Nah, ini sekarang proses kita pemahatan secara manual untuk membuat motif ukirannya bisa semakin indah dan bisa semakin terbentuk. Kalau tidak kita pahat dengan manual, itu sebenarnya kita membuat hiasan dengan cuma dibolong-bolong itu juga sebenarnya juga bisa kelihatan bagus, tapi namanya juga ukiran, ya juga harus dipahat. Ini juga prosesnya perlu kesabaran, karena kalau kita tergesa-gesa, kadang yang terjadi justru ada keretakan alias cuil. Nah, itu harus ada pembenahan, nanti dilem apa-apa. Tapi kalau kita bisa hati-hati, ya insya Allah tidak akan ada kecacatan alias retak alias cuil. Nah, ini masih tahap proses pemahatan, pekerjaan yang perlu kesabaran dan juga perlu ketelitian. Yang penting dikerjakan dengan semangat. Insya Allah semuanya akan jadi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ini itu proses membuat urat-uratnya. Nah, ini setelah kita pahat, ini jadinya seperti ini. Kita lihat sudah kelihatan motif-motifnya, untuk bunganya, untuk daunnya, untuk buahnya. Ini bahannya dari kayu jati, walaupun tidak terlalu tua, tapi entah kenapa ya, kalau kayu jati itu mudah membuat alat kita tumpul, jadi harus sering-sering kita asah biar tajam. Nah, ini sudah selesai semuanya. Itu yang panjang-panjang ada 4 dan yang pendek ada 2, itu untuk bagian sampingnya. Nah, ini nanti bagaimana bentuknya kalau disatukan. Nah, ini sekarang, nah ini kita satukan seperti ini. Nah, ini modelnya kalau sudah disatukan. Ini nanti akan menempel bagian depan meja. Jadi untuk meja kantornya itu panjang dan depannya ini ada ukiran seperti ini. Nah, itu nanti yang tengah-tengah itu ada tulisannya, insya Allah Pemdes Losok Kandang, dan akan ada pada konten yang kedua. Nah,
Itulah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.